Ada banyak brand besar di dunia ini yang selalu mengejar produk berkualitas. Tapi, apakah kualitas produk sebanding dengan kualitas hidup para buruh pembuatnya? Pemerintah sebagai pemegang kebijakan menetapkan standar upah minimum setiap tahun yang berbeda antara satu kabupaten dengan kabupaten lain di Indonesia. Sebagai contoh, UMP Jawa Tengah tahun 2018 hampir sama dengan UMP Jakarta tahun 2012. Angka tersebut berpengaruh langsung pada kebijakan pelaku usaha. Mereka akan memindahkan lokasi produksinya ke daerah yang memiliki UMP lebih kecil sehingga biaya upah bisa ditekan. Lalu, bagaimana nasib buruhnya? Warsih bukan nama sebenarnya. Seorang perempuan muda kelahiran tahun 1991. Setiap hari, Warsih mengendarai sepeda motor dari rumah orang tuanya yang masih ditumpangi sampai ke pabrik tempat dia bekerja. Sepeda motor adalah satu-satunya cara untuk pergi dan pulang kerja, karena perusahaan tidak menyediakan transportasi bagi buruh-buruhnya. Sebagai buruh, Warsih menerima upah sesuai standar UMP Jawa Tengah, sebesar Rp1.542.000 per bulan. Uang tersebut harus dibagi untuk memenuhi semua kehidupan Warsih dan anaknya, kelas 2 SD, biaya sekolah, listrik, pulsa, bensin, dan perbaikan motor kalau rusak, biaya berobat, dan lain-lain. Warsih tidak perlu pusing dengan biaya tempat tinggal dan makan, karena dia masih bisa menumpang di rumah orang tuanya. Jika biaya untuk satu kali makan adalah Rp10.000, maka setiap hari orang tua Warsih menanggung beban makan anaknya sebesar Rp30.000 atau Rp900.000 per bulan. Idealnya, seorang bekerja untuk sebuah pabrik karena berharap mendapatkan gaji dan kondisi kerja yang layak. Dalam kasus Warsih, yang merupakan buruh bagi pabrik sepatu dengan brand yang mendunia, kelayakan hidup dari upah yang dia dapat tidaklah segemerlap image brand sepatu yang dia produksi. Seandainya harga reguler sepatu olahraga merek terkenal sebesar Rp2 juta, dan dalam satu hari Warsih harus bekerja yang setara dengan menyelesaikan 8 pasang sepatu, maka dalam satu hari tersebut Warsih telah memberikan penghasilan untuk pemilik brand sebesar Rp16 juta. Dari nilai tersebut, maka biaya yang dibayarkan untuk upah buruh hanya 0,32%. Mari bandingkan dengan subsidi yang Warsih terima dari orang tuanya. Untuk makan saja, setiap bulan sebesar Rp900.000, belum dihitung tempat tinggal. Kalau berdua dengan anaknya, yang seharusnya menjadi tanggungan Warsih, maka angka itu menjadi 2 kali lipat. Dari angka tersebut, bisa dikatakan orang tua Warsih telah memberikan subsidi makan bagi buruh brand terkenal itu sebesar Rp1.800.000 per bulan. Brand harus bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan, bukan cuma mengambil untung dari produk. Tanggung jawabnya bukan hanya pada kualitas produk, tapi juga harus diikuti dengan tanggung jawab pada kualitas hidup pembuatnya. Brand selalu berkilah bahwa itu bukan tanggung jawab brand, tapi tanggung jawabnya pemasok. Design Work Agenda telah diterima secara luas sebagai strategi untuk memerangi kemiskinan dan mendorong pembangunan. Agenda pertama tentang kebebasan berserikat telah disetujui, namun agenda lain terkait masalah upah sampai saat ini menemui jalan buntu, karena pemilik brand tidak mau melakukan negosiasi. Padahal brand Nike memiliki Code of Conduct yang isinya memuat prinsip harus adil, tidak ada jumlah kerja yang berlebihan, kompensasi, dan kesejahteraan harus cukup memenuhi kebutuhan dasar. Plus, ada pendapatan yang bisa dia simpan. Dan itu harus dia dapatkan dalam jumlah jam kerja yang tidak berlebihan. Ternyata, kualitas produk dibandingkan dengan kualitas hidup buruh pembuatnya jauh sekali. Design Work dan kode etik yang selalu disampaikan oleh para brand semestinya dijalankan sebaik-baiknya agar kesejahteraan buruh meningkat seperti yang mereka janjikan.